Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Mahendra. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait materi perlakuan panas. Dan sebelum dari itu, kita masuk ke mata pelajaran perlakuan panas. Nah, sebelumnya dari teman-teman, adakah yang tahu terkait perlakuan panas? Adakah yang tahu? Nah, perlakuan panas atau heat treatment adalah salah satu proses untuk mengubah struktur logam dengan jalan memanaskan spesimen pada elektrik transek tungku pada temperatur eksiltasi selama periode tertentu. Kemudian didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, airframe, oli, dan solar yang masing-masing mempunyai kerapatan pendingin yang berbeda-beda. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perlakuan panas adalah alat untuk merubah struktur logam yang dipanaskan, dan tujuannya itu untuk menjadi cair ataupun nanti kita bentuk menjadi suatu benda yang akan kita gunakan. Dan logam adalah unsur yang memiliki sifat khas, yaitu mengkilat atau berkilau, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat direnggangkan dan ditempa, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Sifat logam ini disebabkan karena ikatan logam antara atomnya. Nah, jadi sifat logam itu mengkilat, keras, dan memiliki kepadatan yang tinggi. Kenapa sifat logam seperti itu? Karena pada unsurnya logam adalah material yang keras dengan material-material yang dipadatkan yang sangat tinggi. Maka dari itu logam akan menjadi cair ketika kita adanya perlakuan panas, atau kita lelehkan si logam tersebut dengan panas yang tinggi. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, proses perlakuan panas. Kita memasuki kepada proses perlakuan panas, di mana proses perlakuan panas yang pertama ada annealing. Annealing adalah proses pemanasan baja yang diikuti dengan pendinginan lambat dalam tungku. Tujuan utama dari proses ini adalah mengurangi kekerasan dari baja dan membuat struktur yang mudah dilakukan proses pemesinan. Selain itu, annealing bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat antara lain mampu mesin, mampu bentuk, keuletan, kehomogenan struktur, dan menghilangkan tegangan dalam. Selanjutnya, proses perlakuan panas yang kedua adalah normalizing. Normalizing adalah merupakan proses perlakuan panas yang dilakukan cara memanaskan baja sampai temperatur autentik. Kemudian didinginkan dengan media udara, di mana akan didapatkan fasa berupa pertalit, baja karbon hingga seperti distil dan high-his atau high speed street. Tidak pernah dilakukan proses ini karena baja-baja ini dikeraskan menjadi struktur
menjadi struktur martensit dengan cara pendinginan di udara. Normalizing umumnya dipergunakan pada baja karbon rendah dan plan karbon dengan tujuan sebagai berikut. Nah, jadi itu adalah proses perlakuan panas terkait normalizing. Selanjutnya ada proses perlakuan panas hardening. Apa itu proses perlakuan panas hardening? Adalah proses yang biasa dilakukan pada suatu perkakas dan bagian penting dari mesin yang berkaitan dengan hal yang berat. Tujuan mengeraskan perkakas adalah untuk mendapatkan nilai kekerasan, sedangkan tujuan mengeraskan mesin adalah untuk meningkatkan kekuatan tarik serta kekuatan luluhnya. Namun, biasanya bila kekerasan tinggi, maka kekuatan tariknya dan kekuatan luluhnya rendah. Oleh karena itu, proses hardening yang dilakukan adalah dengan cara melakukan proses tempering setelah dilakukan pendinginan cepat. Nah, itu adalah proses perlakuan panas hardening. Dan yang terakhir adalah proses perlakuan panas case hardening, di mana case hardening adalah salah satu cara untuk merubah komposisi kimia dari material. Perubahan komposisi kimia tersebut dapat pada suatu material dalam kondisi padat dan dapat terjadi hanya pada bagian permukaan saja. Tujuan dari case hardening adalah untuk meningkatkan ketahanan aus suatu material, meningkatkan ketahanan korosi, serta untuk meningkatkan scaling resistan. Oke. Teman-teman, itu adalah proses perlakuan panas. Dan selanjutnya itu struktur mikro. Struktur mikro, di mana struktur mikro ada yang namanya autenit, di mana autenit adalah larutan padat karbon bebas ferrit dan besi dalam besi gamma. Pada pemanasan baja setelah suhu kritis atas, pembentukan struktur selesai menjadi autenit yang keras, ulet, dan non-magnetik. Ia mampu melarutkan karbon dalam jumlah besar. Hal ini terjadi di antara rentang kritis atau transfer selama pemanasan dan pendinginan baja. Autenit terbentuk ketika baja mengandung karbon hingga 1,8% pada 1130 Celcius pada pendinginan di bawah 723 Celcius. Ia mulai berubah menjadi perlit atau ferrit. Baja autentik dapat dikeraskan dengan metode perlakuan panas yang biasa dan magnetik dan non-magnetik. Selanjutnya kita lanjut ke struktur mikro yang kedua, yaitu adalah ferrit, di mana ferrit mengandung sangat sedikit atau tidak ada karbon dalam zat besi. Ferrit adalah nama yang diberikan untuk kristal besi murni yang lunak dan ulet. Pendingin lambat dari baja karbon rendah di bawah suhu kritis menghasilkan struktur ferrit. Ferrit tidak mengeras bila didinginkan dengan cepat. Ferrit sangat lembut dan sangat magnetik. Semenit. Semenit adalah kita belum ya. Kita lanjut dulu semenit. Semenit adalah senyawa kimia karbon dengan besi dan dikenal sebagai besi karbon Fe3C. Besi core yang memiliki 6,670% karbon memiliki struktur semenit yang lengkap. Semenit bebas ditemukan di semua baja yang mengandung lebih dari 0,83 karbon. Semenit meningkatkan dengan meningkatnya kadar karbon. Bagaimana? Tercermin dalam diagram keseimbangan VC. Kekerasan dan kerapuhan dari besi core diyakini karena adanya semenit. Semenit mengurangi kekuatan tarik. Semenit terbentuk ketika karbon membentuk kombinasi yang pasti dengan besi dalam bentuk besi karbida yang sangat keras di dalam. Kerapuhan dan kekerasan besi core terutama dikontrol oleh keberadaan semenit. Di antaranya semenit bersifat magnetik
di bawah temperatur 200 derajat Celcius. Nah, itu adalah struktur mikro dari semenit. Dan selanjutnya yang terakhir adalah perlit. Perlit adalah paduan autektoid dari ferit dan semenit. Perlit terjadi terutama pada baja karbon rendah dalam bentuk campuran mekanik ferit dan semenit dalam perbandingan 87:13. Kekerasannya meningkatkan dengan proporsi perlit dalam bahan besi. Perlit relatif kuat, keras, dan ulet, sedangkan ferit lemah, lunak, dan ulet. Perlit berbentuk seperti lapisan terang dan gelap secara bergantian. Lapisan ini bergantian antara ferit terang dan semenit gelap ketika dilihat dengan bentuk mikroskop. Permukaan memiliki penampilan seperti mutiara karenanya disebut perlit. Baja keras adalah campuran dari perlit dan semenit, sedangkan baja lunak adalah campuran dari ferit dan perlit. Nah, sekian dari video media pembelajaran perlakuan panas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.